Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Vos Podcast Sabil Rosyad, dimanapun kalian berada. Kali ini saya Tara bersama dengan narasumber yang itu dengan Ustazah Gina. Beliau merupakan Kepala Madrasah Sanawiyah Sabilur Rosyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustazah karena udah menyempatkan hadir ya untuk menjadi narasumber pada kali ini. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik, Ustazah Tara. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Mengenai sebagai kepala madrasah di Sanawiyah ya. Saya mau tanya nih Ustazah, bagaimana sih keadaan dari Madrasah Sanawiyah Sabilur Rosyad sekarang ini gitu? Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Ya alhamdulillah keadaan Madrasah Sanawiyah Sabilur Rosyad saat ini kita sudah diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah. Ya berdasarkan surat edaran dari Bapak Bupati Kabupaten Ciamis. Pembelajaran tatap muka ini memang sudah mulai berlangsung sekitar seminggu sampai 2 minggu ke belakang. Gitu. Kemudian udah belajar secara tatap muka ya, tentunya dengan diawasi ya protokol atau protokol kesehatan itu tetap dijaga gitu ya sudah ya. Kemudian apa sih kegiatan terdekat gitu dari MTS ini sendiri gitu? Sebenarnya pembelajaran tatap muka ini itu untuk yang jadi terbagi 2. Jadi memang ada santri yang bukan santri sih, siswa ya. Siswa yang sambil mesantren dan juga ada siswa yang memang pulang pergi gitu. Ya. Jadi untuk santri ini sendiri dari dulu memang tidak melakukan daring karena memang mereka tinggal di sini. Artinya ya memang mereka belajar dari rumah gitu. Jadi gurunya yang datang gitu ke kita gitu. Nah, untuk siswa yang luar ya memang kita melakukan daring. Nah, sekarang kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka tapi tentu dengan segala protokol kesehatannya yang ketat ya, karena selalu ada pemeriksaan ya dari Satgas Covid itu tersendiri. Jadi tetap kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan kayak gitu. Nah, kemudian dari kelas sendiri kita terbagi menjadi 2 ya. Untuk kelas sendiri kan tadi ada yang santri, ada juga yang siswa luar. Ini kelasnya digabung atau dipisah ya Ustazah? Iya, untuk kelasnya ini sendiri kita pisah. Kita pisah. Jadi kelasnya itu ada kelas 7A dan 7 KMI, kemudian kelas 8A, 8 KMI, 9A dan 9 KMI kayak gitu. Jadi dipisah ya. Kalau untuk yang maksud dari perbedaan 7A, 7 kelas KMI itu perbedaannya apa? Selain dari mungkin jumlah murid atau apanya gitu perbedaannya? Baik. Jadi perbedaan dari kelas 7A atau 7 KMI ini, jadi kalau 7A itu memang dikhususkan untuk anak yang luar. Sedangkan 7 KMI ini khusus anak yang mondok. Gitu. Jadi KMI ini sebenarnya kepanjangannya dari Kuliatul Muallimin Islamiyah, seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau untuk 7A dikhususkan untuk siswa-siswa yang tidak mondok gitu ya. Sedangkan untuk yang KMI itu adalah kelas yang khusus ya, memang untuk anak-anak yang pesantren yang menjadi santri di sini gitu ya sudah. Iya betul. Kalau dari kelas itu kan ada perbedaan ya sudah. Untuk kelas KMI sendiri, untuk kelas anak luar sendiri gitu. Kalau dari segi pelajaran, apakah dari kelas KMI atau kelas
A sendiri ini ada perbedaan atau sama saja semuanya, cuma membedakan kalau KMI yaitu isinya anak-anak pesantren, kalau di kelas A itu tidak siswa-siswa yang tidak pesantren gitu. Oke, baik. Ya, itu tentu berbeda antara kelas 7A atau kelas 7 KMI ini. Untuk kelas 7 KMI, dia tuh memang kita melakukan pengembangan bahasa lagi, yang nantinya kita akan menjadikan program unggulan atau kelas unggulan di MTS Sabila Rosyad ini. Jadi pengembangan bahasa ini dari pengembangan bahasa Arab juga pengembangan bahasa Inggris. Jadi memang guru-gurunya juga untuk khusus gitu. Jadi selain dari pengembangan mata pelajarannya, memang gurunya juga sebagai pengantar pelajarannya mereka harus berbahasa gitu, berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris gitu. Oke, berarti yang membedakan pertama dari segi bahasa ya. Iya. Bahasa, maksudnya dari bahasa Inggris atau bahasa Arab, maksudnya tadi kan selain cara pembelajarannya adalah guru-guru ini menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu, atau ada pelajaran yang mungkin masih dalam rumpun bahasa itu sendiri gitu. Jadi kayak misalkan kalau di sekolah kan biasanya cuma bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia aja, atau seperti misalkan bahasa Inggris gitu, terus nanti dipecah lagi ada pelajaran grammar atau speaking atau listening atau gimana. Ya, oke. Untuk pengembangan bahasanya itu ya bahasa Inggris tentu memang ada bahasa Inggris pelajaran pokoknya itu ada. Nah, pengembangannya itu yaitu reading. Jadi anak-anak dilatih belajar mengucapkan, membaca, karena bahasa Inggris ini kan berbeda ya. Iya. Dari tulisannya apa ya kan? gitu kan. Bacanya apa Nah, gitu ya itu. kan. Karena ya itulah bahasa Inggris tuh memang sulit kalau kita tidak belajar dari dasarnya tuh nanti ke depannya memang sulit, apalagi dalam perkataannya saja sudah beda. Kata A aja dibaca jadi iya misalkan kayak gitu ya. Gitu. Nah, jadi pengembangan bahasanya dari bahasa Inggris itu ya reading. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa jadi ada grammar ataupun vocabulary-nya ditambahkan ya kayak gitu. Sedangkan untuk pengembangan dari bahasa Arab itu sendiri ya ada sorof, ada nahu kayak gitu. Yang penting ya anaknya ini gitu mau belajar dasarnya dulu, dia mau berbicara dulu, berbahasa gitu. Ya walaupun taunya cuman yes no nggak apa-apa ya. Gitu. Yang penting ya mau mencoba gitu ya, namanya bahasa kan ya. Jangan mau kalah ya sama anak kecil di luar negeri ya, itu pinter bahasa Inggris ya. Karena itu memang bahasanya mereka. Bener-bener. Karena itu memang bahasa mereka ya. Bahasa ibunya mereka. Bahasa ibunya mereka ya gitu. Jadi itu pelajaran pengembangan bahasa itu tidak didapatkan di kelas selain KMI ya. Iya, betul. Oke, mungkin itu yang menjadi nilai tambah adanya kelas KMI itu sendiri. Terus kemudian kalau dari segi pelajaran itu kan ada penambahan pengembangan bahasa ya. Kalau pengembangan bahasa ini sepertinya saya tangkap adalah lebih ke praktek mungkin ya, kayaknya lebih banyak praktek kan, kayak tadi misalkan untuk pelajaran reading gitu ya, atau untuk pelajaran nahu sorof gitu kan. Jadi kayaknya siswa itu diminta untuk lebih mengerti, maksudnya kayak lebih aktif mungkin ya. Kalau misalkan reading kita bisa sambil baca, kalau untuk nahu sorof mungkin gimana itu kalau yang untuk nahu sorof yang ya memang ya banyaklah kendala gitu. Maksudnya gini ya, kadang setiap anak itu tidak bisa langsung bisa dua-duanya, pasti mereka memiliki kecenderungan masing-masing. Misalkan anak ini dia ternyata lebih kecenderung ke berbahasa Inggris, nah
pasti dia mungkin ada agak kurang di berbahasa Arab. Betul. Begitupun sebaliknya, ada yang memang cenderung lebih bisa berbahasa Arab tapi kurang di bahasa Inggris. Tapi ya kita selalu berusaha bagaimana nih anak ini bisa dua-duanya gitu. Karena nanti tujuannya ya selain mereka bisa berbahasa asing, itu juga memiliki nilai plus untuk kedepannya. Jadi tujuan kita tuh selain mereka nanti lulus dari MTS kemudian melanjutkan ke MA, mereka bisa melanjutkan ke jenjang universitas misalkan di luar negeri gitu. Amin. Kayak gitu sih. Jadi dasar-dasarnya ya kita mulai dari sanawiyah terlebih dahulu kayak gitu. Iya, saya kalau ingat bahasa itu, waduh, saya dulu nggak suka pelajaran bahasa Arab tuh. Terus terang aja sampai yang dasar sekalipun itu gak bisa gitu, kayak karena jadi saya cerita ya. Jadi saya cerita nggak apa-apa kali ya untuk sharing-sharing, siapa tahu memotivasi aja, siapa tahu memotivasi gitu kan. Jadi awalnya tuh nggak bisa gitu. Jadi satu kelas itu mungkin karena saya dulu backgroundnya dari sekolah dasar gitu ya, yang mana pelajaran bahasa Arab itu nggak ada gitu ya. Jadi ketika MTS itu masuk pesantren, dan yang mana itu bahasa Arab itu setiap hari ya, jadi nggak ngerti gitu. Yang lain ini apa, bahkan kayak sebasic meja aja itu nggak tahu gitu. Yang lain misalkan gurunya nanya ini apa bahasa Arabnya, ini apa, itu sih nggak tahu gitu. Walau saking nggak taunya, cuma ya itu tadi namanya kita belajar kan, pasti ada tahap pembelajaran yang akhirnya kita jadi bisa lah pelan-pelan gitu kan. Ya memang bahasa ini tidak bisa hanya sekedar ditulis, dilihat. Ya kunci utamanya itu ya praktek ya. Kunci gitu. utamanya ya praktek. Jangan jauh-jauh untuk ke bahasa asing lebih dahulu lah. Kita aja belajar berbicara aja kan sebenarnya tidak diajarkan secara tertulis kan. Ya gitu. Semua pasti diucapkan dari praktek, dari mendengar, hasil mendengar, terus kemudian kita belajar mengucap seperti itu. Jadi ya memang kunci utama untuk bisa berbahasa itu praktek, sudah kayak gitu. Praktek ya. Jadi mau sebanyak apapun kosakatanya, kalau nggak praktek ya kurang berkembang gitu ya sepertinya. Iya betul. Ya sama pengalaman saya juga kayak gitu. Saya rasakan ya sekarang memang gitu, dari berbahasa itu ya kerasanya tuh ya ternyata waktu dulu gitu kurang berbahasa itu ternyata efeknya sekarang gitu. Makanya saya tuh ingin anak-anak tuh ya jangan seperti saya misalkan masih kurang berbahasa dari itu, entah itu berbahasa Arab ataupun bahasa Inggris gitu. Jadi ingin tuh anak-anak tuh dari sekarang tuh mereka belajar berbahasa, entah itu mau berbahasa Arab mau bahasa Inggris, karena efeknya ya memang setelah dewasa gitu Ustazah. Karena mau bagaimanapun kita nantinya ke depannya kita mau sekolah di jenjang manapun, yang namanya bahasa, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, tidak akan pernah lepas gitu. Karena dua bahasa ini memang dua bahasa yang mendunia gitu. Jadi kadang gini Ustazah, kadang kita tuh mau praktek ya, tapi kendalanya adalah malu gitu dan takut salah. Itu biasanya kendala terbesar dari siswa-siswa atau murid-murid gitu ya. Saya pun juga dulu sempat merasakan ketika mau ngomong, ih bener nggak ya bahasanya ini gitu, ih bener nggak ya susunannya kayak gini gitu. Jadi belum mengucap gitu ya, belum praktek udah takut salah duluan gitu. Jadi dalam berbahasa tuh kadang seperti itu. Gimana kira-kira cara yang pertama tuh, gimana cara biar pede aja dulu lah ngomong, mau salah mau bener tuh. Ya, untuk berbahasa itu ya pertama itu kita buat dari lingkungan itu tersendiri. Jadi dengan di pesantren ini sebenarnya itu sudah mulai kita membentuk lingkungan untuk berbahasa. Karena beda sama di rumah ya. Walaupun kita belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris misalkan di sekolah, tapi karena emang lingkungan di dalam rumahnya tidak berbahasa Arab ataupun bahasa Inggris, ya kita juga mau
berpraktek kayak gimana gitu. Makanya dengan adanya pesantren, kemudian kan di pesantren kita membentuk lingkungan untuk berbahasa, disitulah kita mengembangkan bahasa kita yang kita pelajari gitu dengan cara mempraktekkan kayak gitu. Masalah kita bisa apa enggak kan itu semua ya balik lagi ke diri kita mau nggak belajar. Nah kayak gitu sih untuk anak-anak tuh, biar mereka tuh mau dulu gitu untuk mengucap lah, minimal tuh mengucap berbahasa, entah itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya dalam pengembangan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ya. Iya betul. Gitu. Jadi kalau di rumah misalkan kita belajar bahasa Inggris terus tiba-tiba pulang, hello mom, how are you gitu kan, ibunya. Dia anak habis belajar bahasa Inggris pulang-pulang langsung ngomongin bahasa Inggris gitu. Iya kan, belum tentu juga orang tuanya juga paham nih anak saya berbicara apa gitu kan. Ya itu memang berbahasa itu juga perlu interaksi, maksudnya antara misalkan saya dengan ustazah gitu, jadi ada lawan ininya gitu, ada lawan bicaranya ya, ntar gitu. Ini anak kenapa nih tiba-tiba pulang-pulang langsung ngomongnya Arab semua gitu. Iya kan? Ya kayak gitulah, makanya apa sih ya, orang tua itu ya sekarang lebih mempercayakan ke pesantren gitu. Karena selain dari segi pergaulan dan pendidikan di sekolah, ya itu bisa berbahasa ya, karena di pesantren itu pertama ada lingkungan yang membentuk ya. Ya pokoknya mau nggak mau ya harus berbahasa gitu ya, dan pasti ada konsekuensinya sendiri kalau misalkan nggak berbahasa gitu kan. Jadi anak itu terbiasa sama namanya berbahasa gitu ya. Iya seperti itu. Jadi bukan hanya dari segi pendidikan dan pergaulan aja gitu, dan memang ada beberapa pesantren yang lingkungannya ya mereka bentuk untuk berbahasa seperti itu. Jadi ya mereka bisa gitu. Oke, dari terpaksa lama-lama jadi terbiasa. Ya mungkin seperti pepatah ada yang bilang terbentur maka terbentuk gitu ya. Mungkin ngerasanya sekarang apa sih di pesantren tuh bahasa mulu, kenapa sih gitu, tapi ntar merasakan hasilnya ketika sudah lulus ya. Bisa jadi ini maksud dari kita belajar bahasa itu sendiri apa gitu ya. Memang baru terasa itu ketika kita sudah berbaur dengan masyarakat. Betul. Itu sih lebih tepatnya gitu. Karena terkadang masyarakat itu ketika tahu kita lulusan pesantren gitu ya, masyarakat mengingat kita adalah orang yang multi talent gitu ya. Iya betul. Betul, seperti itu kok masyarakat, lulusan pesantren bisa ini bisa itu gitu kan. Seperti masyarakat gitu menilainya. Iya memang. Jadi ya kita juga selain membentuk bisa berbahasa, ya itu minimal bisa ngaji lah gitu, bisa jadi guru ngaji gitu kan. Kalau jadi anak santri itu ya nilai plusnya lah gitu ya. Jangan sampai dia pesantren terus kemudian berbaur dengan masyarakat untuk menjadi guru ngaji aja nggak bisa gitu, jangan sampai kayak gitu. Makanya ya itu selain berbahasa ya kita juga harus bisa ngaji lah gitu. Oke, sebenarnya nggak kerasa nih sudah waktu kita tinggal ya kurang lebih sedikit lagi lah. Mungkin ada sedikit pesan ya untuk siswa-siswi MTS gitu, ataupun khususnya untuk santri-santri di pondok pesantren gitu, mengenai hal apapun, mungkin dari segi bahasa, dari segi pelajaran, ada yang mau disampaikan misalkan apa? Ya, untuk siswa-siswi MTS Sabil Rosyad yang sekarang sudah kita mulai pembelajaran tatap muka, tetap semangat untuk kembali bersekolah, jangan sampai lalai, terutama setelah daring 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun. Kemudian untuk yang anak santri tetap semangat berbahasanya, entah itu bahasa Arab atau bahasa Inggris, karena memang bahasa adalah kunci menuju dunia. Asik.
Kunci menuju dunia. Oke, terima kasih banyak Ustazah Gina udah menyempatkan waktunya menjadi narasumber pada sore hari ini. Untuk itu mungkin sekian untuk podcast kali ini. Oke, saya Tara Andani beserta narasumber dan juga beserta kameramen sekaligus editor pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.